Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bapak Ibu dan pemirsa TV UPI. Semoga ada dalam keadaan sehat. Senang sekali kita bisa berjumpa pada program pembelajaran jarak jauh TV UPI Edukasi Generasi. Pada kesempatan ini, Bapak akan memberikan materi tentang pemanasan global. Saya mengharapkan dari materi ini kalian semua dapat memahami apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari pemanasan global tersebut. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan menyaksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Iwan Darmawan. Hari ini saya akan memaparkan pembelajaran tentang pemanasan global. Pemanasan global ini adalah sangat erat berkaitan dengan kehidupan kita sebagai makhluk Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum memahami pemanasan global, yaitu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca, karena hal ini berkaitan erat dengan pemanasan global. Yang kedua, yaitu apa penyebab dari pemanasan global tersebut. Yang ketiga, apa dampak yang akibatkan oleh pemanasan global tersebut. Yang keempat, pemanasan global yaitu tentang pengendalian pemanasan global, dan terakhir pencegahannya bagaimana. Kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Energi yang berasal dari matahari ketika tiba di bumi berubah dari energi cahaya menjadi energi kalor yang kemudian akan diserap di permukaan bumi. Ini akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Sebagian panas tetap terpangkat di atmosfer bumi akibat terhalang oleh tumpukan gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi yang mengakibatkan permukaan bumi menjadi panas. Apalagi yang berkaitan dengan efek rumah kaca, yaitu penyebabnya adalah karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Gas CO2 ini menyerap gelombang panjang matahari sehingga menyebabkan pemanasan dan air akan menguap. CO2 dihasilkan dari pembakaran zat-zat yang mengandung karbon. CO2 dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan pendinginan di lapisan stratosfer sehingga memicu lubang di lapisan ozon sebagai perisai bumi. Yang ketiga yaitu metana atau yang disebut dengan CH4. Gas CH4 ini merupakan gas yang 21 kali lebih berpotensi menyebabkan terjadinya efek rumah kaca jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Metana ini dihasilkan secara alami oleh bakteri atau mikroba yang hidup subur di rawa atau tanah berlumpur. Gas ini akan dilepaskan ke udara ketika air di sawah kering. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang pertama yaitu polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ketergantungan penduduk dunia pada listrik dari hari ke hari semakin meningkat, membuat meningkatkan gas karbon dioksida ke udara. Usaha penggunaan energi alternatif selain fosil harus segera dilaksanakan. Yang kedua, polusi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar kendaraan. Penggunaan kendaraan mengakibatkan sumber polusi karbon dioksida yang berasal dari kendaraan tersebut semakin hari semakin meningkat. Jumlah kendaraan setiap tahun semakin bertambah, namun tidak diimbangi dengan usaha mengurangi dampak pemanasan global tersebut. Yang ketiga yaitu gas metana yang berasal dari peternakan dan pertanian. Dengan meningkatnya luasnya pertanian
dan jumlah populasi ternak akan meningkatkan produksi gas metana yang dilepaskan ke atmosfer bumi. Yang keempat yaitu aktivitas penebangan pohon. Hutan sebagai tempat utama tumbuhnya pohon-pohon semakin hari semakin sempit akibat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertambangan, pemukiman. Selain menghilangkan hutan sebagai paru-paru bumi, aktivitas penebangan pohon secara ilegal juga menyebabkan masalah lain seperti kekeringan dan penurunan kualitas air tanah. Yang kelima yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan yang kebanyakan pupuk ini berasal dari bahan-bahan yang mengandung nitrogen oksida yang kata peneliti ini 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkat panas sehingga ikut memanaskan bumi. Akibat lainnya adalah pupuk kimia yang meresap ke dalam tanah dapat mencemari sumber-sumber air minum. Dampak dari pemanasan global yang saya ketahui yang pertama yaitu adanya kenaikan permukaan air laut. Karena adanya pemanasan global dan peningkatan suhu, ini adanya pencairan pegunungan es di kutub utara. Menurut para ahli, 3.000 tahun yang lalu sampai 1.900, permukaan air laut cuma naik sekitar 0,1 sampai 0,3 mm. Nah, dari hasil penelitian, dari tahun 1900 sampai sekarang, setiap tahun naik dari 1 mm sampai 3 mm per tahun. Ini akibat adanya pemuaian volume air laut. Yang kedua, adanya penyebaran penyakit seperti stroke, diabetes, juga penyakit lainnya. Pergeseran ekosistem karena adanya pemanasan global tersebut sehingga mengakibatkan hewan-hewan yang berada di hutan sana bisa bergeser ke arah pinggiran hutan. Selanjutnya yaitu pengendalian pemanasan global. Ada 2 cara pengendalian, yaitu menghilangkan karbon dan yang kedua mengurangi produksi gas rumah kaca. Cara paling mudah adalah memelihara pepohonan dan menanam pohon lebih banyak. Dan yang terakhir pengendalian pemanasan global tersebut harus dan akan berhasil jika ada kesadaran dan komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan dan mengurangi upaya-upaya dalam penjagaan pemanasan global. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang kelima, mengurangi lampu hemat energi atau menggunakan lampu yang berhemat energi. Yang keenam, menanam pohon di pekarangan rumah. Dan yang terakhir, membangun rumah yang ramah lingkungan. Nah, itu beberapa hal materi yang saya sampaikan. Bagaimana itu yang bisa butuh efek rumah kaca, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana penjagaannya. Nah, untuk menambah wawasan kalian, saya akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama, silahkan kalian jelaskan proses terjadinya efek rumah kaca. Yang kedua, ini berbentuk kasus. Apabila kita menyalakan lampu di siang hari, berarti kita bisa dikatakan menyumbang terjadinya pemanasan global. Mengapa demikian? Apa alasannya? Silakan kalian jelaskan. Mungkin itu saja tugas yang saya berikan dan materi yang saya berikan. Semoga ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu
Itu tadi materi yang telah kita saksikan bersama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kesimpulan dari materi tersebut, pertama kita mengetahui bahwa pemanasan global adalah suatu peristiwa alam yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku buruk dari manusia sehingga menimbulkan kerusakan yang berbalik kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, kita mengetahui dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan oleh pemanasan global tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pemanasan global tersebut. Baiklah, pertemuan kali ini cukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan kita tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Saksikan terus program pembelajaran jarak jauh setiap hari Senin dan Kamis ya pukul 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di TV UPI Edukasi Generasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.